Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya muliakan, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Salah satu nikmat terbesar selain dari nikmat iman dan Islam adalah nikmat kesehatan. Bagaimanapun semangat kita untuk menghadiri majelis ini, tetapi kalau sakit, susah nih. Uang kita banyak, tapi sakit-sakitan. Bagaimana nih? Maka nikmat terbesar yang ketiga setelah iman dan Islam adalah nikmat kesehatan. Bagaimana tidak mobil mewah, rumah mewah bisa jatuh ke tangan orang lain gara-gara sakit. Maka syukurilah nikmat kesehatan ini. Untuk apa di yaumil qiyamah itu ditanya untuk apa umur, untuk apa kesehatan, untuk apa badan yang saya berikan kepadamu. Harta dari mana dan untuk apa? Jadi nikmat-nikmat yang lain satu pertanyaannya, untuk apa? Nikmat kesehatan yang saya berikan, untuk apa kamu gunakan nikmat jasmani yang saya berikan? Tetapi giliran harta ditanya dari mana kamu dapat dan untuk apa kamu belanjakan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah bisa diberi kesempatan, kesehatan untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Tapi sudah cukup lama yang hadir begini-begini terus. Ya. Tidak ada anggota baru ya? Atau ada? Tidak ada yang baru. Yang mana yang baru? Ini biasa saya lihat. Oh baru, alhamdulillah. Jadi kita datang berkumpul di sini ibu yang baru bergabung. Ini kita saling mengingatkan satu sama lain, saling nasihat menasehati, saling ingat mengingatkan. Ibu-ibu yang saya muliakan, dunia sekarang ini sudah terlalu terbuka. Ada yang memprediksi itu guru, ustadz bakal tidak laku lagi karena semua belajar dari sini. Jadi dunia ini sangat terbuka sekali. Siapapun bisa belajar tentang agama melalui HP-nya, HP Android-nya, bisa belajar tentang apa saja melalui HP-nya. Maka ada yang memprediksi satu saat guru, ustadz yang suka mengajar itu, suka ceramah-ceramah itu bakal tidak berfungsi lagi. Karena orang sudah belajar dengan melalui HP-nya. Kecuali yang malas buka HP-nya atau mencari informasi, dan yang rajin mencari informasi. Jadi ustadz, guru tidak boleh ketinggalan ini. Harus selalu update. Ya, membaca, mencari informasi dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang pertama saya ingin sampaikan karena ini beredar di media sosial, di grup WA, WhatsApp. Ya, tentang hukum arisan. Ada ya? Ya, tentang arisan. Dan yang menyampaikan itu ustadz saya tahu, saya tidak pernah berjumpa langsung. Jadi yang beredar di WA itu suaranya saja itu. Tapi suaranya saya kenal, ustadz ini. Itu melarang jangan arisan. Nabi yang bilang jangan membiasakan diri selalu berutang. Selalu ingin berutang, maka ada kesempatan orang untuk memberi utang.
Di situ dimanfaatkan oleh orang yang punya modal. Lalu pinjam 100 dibayar 120, 130. Kalau arisan tidak. Arisan ini kalau dibilang sama Ustadz itu artinya memberi pinjam, berutang itu. Jadi kalau saya yang naik arisanku, pertama lagi lamanya membayar, itu berarti saya berutang sekian orang ini. Jangankan arisan yang dibilang tidak boleh, bank saja, bank konvensional, ulama terbagi dua, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, mubah. Yang mau simpan uangnya di bank silahkan, tapi ada juga bilang haram hukumnya. Lebih haram lagi pinjam uang di bank. Ya. Kenapa? Karena bank memasang bunga. Jadi ulama itu terbagi dua masalah bank ini. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang membolehkan karena melihat manfaatnya bank. Satu, tempat keluarnya uang. Dua, tempat beredarnya uang. Tempat menyimpan uang. Tempat bertransaksi di bank. Tempat meminjam. Nah, ini meminjam, ini yang diharamkan itu. Karena dia menarik bunga. Jadi ulama berbeda pendapat tentang bank karena persoalan bunga. Sekarang kita kembali ke arisan. Saya naik arisanku pertama, berarti saya berutang dari sekian orang. Setiap bulan saya bayar. Apakah saya bayar itu ada bunganya? Tidak ada bunganya, satu. Ya, kita main arisan tidak ada bunganya. Betul saya pinjam. Tetapi ketika saya bayar tidak ada bunganya. Satu, kebaikan kelebihan dari arisan. Sebelumnya itu yang lebih utama adalah orang-orang yang main arisan itu, mereka yang berkumpul bersilaturahmi, berkumpul. Jadi sangat disayangkan kalau selalu suka kirim-kirim arisannya. Tidak hadir pengajian. Jadi pertama adalah orang yang main arisan itu orang yang selalu berkumpul bersilaturahmi. Satu. Yang kedua itu baru tadi, kita main arisan tidak ada bunganya. Yang ketiga, orang yang main arisan itu unsurnya tolong menolong. Dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejahatan, berbuat dosa. Kenapa arisan itu termasuk unsur tolong menolong? Misalnya saya naik arisan nomor 1, di antara anggota ini ada yang sangat butuh, lalu saya yang naik arisan tadi saya berikan. Nah, di sini unsur tolong menolongnya luar biasa. Ada di antara anggota ini sangat membutuhkan uang, lalu diberikan kepadanya. Dia bayar dengan cara yang cicil setiap bulan tanpa menarik bunga. Itu kelebihan dari arisan. Kalau ada yang mengharamkan ini arisan, ini orang tidak pernah bersentuhan langsung dengan ibu-ibu majelis taklim. Hampir seluruh majelis taklim ini ada arisannya. Dan di situ mereka saling tolong menolong. Seperti itu tadi, kalau saya yang naik, tapi ada yang mau sekali, minta, kita bantu. Ya. Saya tidak mengeluarkan uang pribadiku untuk membantu, tapi dengan cara arisan ini bisa membantu orang yang sangat membutuhkan uang pada waktu itu. Jadi keuntungan-keuntungan, kebaikan-kebaikan itu sangat banyak. Ketimbang yang disampaikan Ustadz itu, bahwa ketika kita main arisan kita berutang, membiasakan diri berutang. Kemudian yang terakhir, yang main arisan itu orang yang tidak dipaksa, kecuali dipaksa, karena ini unsur saling suka sama suka. Masalah ini yang beredar itu di media sosial, jadi ingin kita saya tidak menggunakan istilah meluruskan, karena kalau saya bilang meluruskan malah tambah bengkok. Ya, saya tidak meluruskan, saya tidak menggurui itu. Saya cuma menjelaskan sebagaimana yang saya pahami. Ya.
Jadi tidak ada unsur haramnya. Kemudian yang dibilang Ustadz itu ada unsur jeleknya adalah saling mengharap. Ya, selalu mengharap-harap. Nanti di lot ternyata tidak naik, namanya kecewa. Kecewanya setingkat apa kecewanya itu? Ya, dia harap-harap mau naik arisannya, ternyata tidak naik arisannya. Kecewa dia. Ini berdosa kita ini. Nah, jadi saya bertanya, kecewanya sampai tingkat mana itu? Sampai stres gara-gara tidak naik arisannya, keluar dari majelis taklim, tidak berhenti bicara. Kenapa itu? Stres dia gara-gara tidak naik arisannya. Kalau setingkat itu, memang bolehlah berhenti nih kita arisan. Tapi orang enjoy saja kalau tidak naik arisannya. Ya mudah-mudahan bulan depan ternyata tidak naik juga. Berharap bulan berikutnya tidak naik juga. Bulan berikutnya tidak naik juga. Ternyata dicari namanya, tidak ada namanya di dalam. Kenapa ini arisannya itu apa namanya ini? Lotnya ini tinggal 2, sementara kami lagi 3 orang. Coba periksa dulu. Periksa, ternyata tidak ada nama. Ini mungkin lebih kecewa lagi nih. Ternyata saya menunggu-nunggu, mengharap-harap selama ini, ternyata tidak ada namaku di dalam lot itu. Naudzubillah. Ya, tapi itu kecil kemungkinan. Mungkin saya sendiri yang ngalamin itu. Ya. Ibu-ibu yang lain tidak pernah. Masih ada arisannya toh? Ya. Jadi kalau saya jangan berhenti itu. Ada video beredar itu, mungkin ibu sudah nonton ya. Itu oknum itu selalu ditolak kalau dia ceramah itu. Selalu ditolak. Jadi dia main di media sosial saja itu dengan ya apa namanya itu mungkin santrinya atau pengikut-pengikutnya itu. Tapi untuk ceramah di depan banyak orang seperti Ustadz Abdul Somad, enggak bisa. Ditolak dia. Saya hanya mengklarifikasi, saya tidak meluruskan ya. Ya saya khawatir tambah bengkok itu tadi. Terakhir ya. Apa yang kita lakukan 10 hari pertama di bulan apa ini? Bulan Zulhijjah. Banyak amalan dalam surah Al-Fajr misalnya dijelaskan 10 malam yang istimewa. Maksudnya 10 hari yang dimaksud sini adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya. Apa yang dilakukan di situ? Ditingkatkan amalan, berarti termasuk puasa. Kalau ada yang mau puasa, puasa. Tapi puasa yang sunnah muakkad itu 9 Zulhijjah. Ya, jangan tinggalkan itu 9 Zulhijjah. Karena puasanya sunnah muakkad. Muakkad itu artinya sangat istimewa, penting sekali. 1 sampai 8 itu sunnah. Mau puasa silakan. Yang dianjurkan adalah meningkatkan ibadah. Tanggal 1 sampai 8, 9 Hijriah. Itu ditingkatkan ibadahnya. Termasuk berpuasa, berzikir, berdoa. Berzikir terutama. Karena bulan Zulhijjah ini adalah termasuk 4 bulan yang diistimewakan. Bulan Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah. Itu termasuk bulan yang diistimewakan. Selain dari bulan Ramadan. Bulan-bulan yang diistimewakan ini di dalamnya adalah meningkatkan ibadah. Termasuk melaksanakan ibadah puasa. Yang mau puasa silakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.